Shalom, mari kita bersama-sama menikmati akan sabda kebenaran firman Tuhan lewat channel Kelapa Sukacita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai pada ayatnya yang ke-46. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami ada dalam kebersamaan dalam menikmati firman Tuhan yang akan menghidupkan kami, firman yang membawa kami menikmati dan merasakan janji-janji Tuhan yang adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Maka hamba yang Tuhan percayakan, lengkapi hamba dengan hikmat dan kosakata wawasan dan tutur kalimat yang baik dan benar, supaya umat-umatmu mengerti, jangan menurut kehendak hambamu ini. Bapa, terima kasih, maka kami sambut akan firman-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai pada ayatnya yang ke-46 mau mengatakan kepada kita, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan ini diberikan tema bagi kita, perbedaan sifat jasmani dan rohani. Pada kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai pada ayatnya yang ke-46, ini berbicara tentang kehidupan manusia yang pertama dengan manusia yang akhir. Siapakah yang memberikan hidup? Perjalanan manusia dalam dunia ini bukan merupakan suatu perjalanan yang tanpa mengalami kematian, tetapi perjalanan manusia ada ditentukan batas waktu perjalanan kehidupannya. Maka supaya manusia memiliki kehidupan yang pada ayatnya yang ke-42 mengatakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Maksudnya bagi manusia yang kehidupannya ada dalam dunia, tetapi ketika ia hidup yang tidak melakukan perintah Tuhan, kehidupannya ini masih ada mengikuti manusia yang pertama, yaitu Adam, hidup yang masih jatuh dalam dosa karena kehidupannya hanya hidup melalui daging dan darah, yang tidak ada roh yang membimbing, menuntun, dan mengarahkan akan langkah kehidupannya. Maka penggenapan janji Allah, manusia yang kedua adalah Yesus Kristus yang memiliki kehidupan tubuh, jiwa, roh yang menghidupkan kita karena ada roh yang memimpin dan menuntun langkah kehidupan kita. Maka bagi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dialah hidup yang ada dalam kebenaran, kehidupan di dalam roh. Maka dapat kita lihat dan bandingkan pada Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-22. Ini merupakan ciri-ciri perbedaan kehidupan yang masih ada dalam kedagingan atau sifat jasmani dan kehidupan yang ada di dalam Allah melalui Yesus Kristus, Roh Kudus yang dipimpin dan hidup di dalam roh. Pemirsa yang diberkati Tuhan, di manakah sisi kita sekarang, keberadaan kita? Apakah kita masih memiliki sifat kedagingan atau sifat jasmani, ataukah kita sudah ada dalam sifat rohani? Pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi umat-umat kepunyaannya yang selalu mau dihidupkan oleh firman. Karena pada Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 mau mengatakan kepada kita, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Kita hidup di dalam Dia, kita mau dipimpin oleh Dia, maka manusia akan memiliki janji-janji Allah. Janjinya itu lewat firman, bukan hanya sekedar berbicara doang, atau bukan sekedar berbicara yang asal-asalan, tetapi suatu janji Allah kepada kita. Janjinya itu dahulu, sekarang, dan akan datang itu
Ya dan amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, maka tanggalkanlah sifat-sifat kedagingan atau sifat-sifat jasmani, yaitu yang memiliki hidup masih berbaur dengan dunia, hidupnya dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini merupakan sifat-sifat yang masih hidup di dalam kedagingan, hidup yang memiliki tawaran-tawaran dunia yang akan membinasakan. Karena awal kematian itu akan menghantarkan kita menjadi suatu penentuan, apakah kita hidup dalam kerajaan sorga yang kelak nanti, ataukah kita hidup di dalam kebinasaan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau hidup di dalam roh, dia akan dipimpin dan kehidupannya akan teratur dan menjadi hidup yang memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai pada ayatnya yang ke-23. Kalau kita memiliki sifat-sifat seperti ini, berarti ini setiap manusia yang hidupnya selalu menyerahkan untuk dipimpin di dalam Roh Kudus yang akan membawa dia dalam jalan kebenaran. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada pembacaan firman Tuhan bagi kita lewat channel Kelapa Sukacita, marilah kita memilih hidup untuk berada di dalam roh, dari pengertian perbedaan sifat jasmani atau kedagingan dan roh. Maka saya mau mengajak kita untuk milikilah sifat secara rohani yang membawa kita akan merasakan janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kau begitu baik, Kau begitu ajaib dalam kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup di dalam roh yang dipimpin oleh roh Bapa. Ajarlah kami untuk meninggalkan sifat-sifat jasmani atau kedagingan yang membawa hidup kami ini dalam kebinasaan. Maka berikanlah kami untuk mengerti tentang firman-Mu yang selalu akan menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.